Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Yusri Pratama dan pada kali ini saya akan memaparkan tugas agenda 3 Latsar CPNS golongan 3 angkatan 3 kelompok C mengenai analisis isu dan gagasan kreatif mewujudkan smart governance. Dan pada video kali ini akan dibagi dalam beberapa tahap penyelesaian isu. Yang pertama ada pra-analisis, yang kedua memilah isu, ketiga menganalisis isu, dan keempat rekomendasi alternatif penyelesaian masalah. Nah, sekarang kita masuk ke pra-analisis isu. Saat saya bekerja di Poltekkes Kemenkes Banjarmasin, saya melakukan analisis dan mendapat 3 isu. Yang pertama, belum optimalnya proses administrasi peminjaman alat dan bahan serta pengarsipannya di laboratorium keperawatan gigi. Yang kedua, belum terpenuhinya jumlah sebagian alat dan bahan sesuai standar laboratorium di jurusan keperawatan gigi. Yang ketiga, belum optimalnya supervisi terhadap mahasiswa yang praktik di laboratorium Polkesin pada tahun 2022. Yang pertama, kita masuk ke belum optimalnya proses administrasi peminjaman alat dan bahan serta pengarsipannya di laboratorium keperawatan gigi Polkesin pada tahun 2022. Pada kasus ini belum menerapkan Smart ASN dalam hal pemanfaatan digital skill. Faktanya, di lapangan proses pencatatan form masih menggunakan sistem konvensional yang membutuhkan waktu yang lumayan lama. Mahasiswa mengisi form peminjaman alat pada hari H sebelum sesuai SOP, sulit untuk melakukan tracking ketika data tidak lengkap. Inventarisasi form masih secara fisikal. Nah, dampak dari isu ini adalah metode konvensional membutuhkan praktikan untuk datang ke tempat pengisian form untuk melakukan peminjaman alat. Ditambah kurangnya pelaksanaan SOP dari mahasiswa menjadikan persiapan praktikum lebih memakan waktu dan tidak maksimal. Rentan untuk kehilangan dokumen ketika terjadi musibah dan sulit untuk melakukan tracking dan melihat data secara keseluruhan. Yang kedua, ada belum optimalnya supervisi terhadap mahasiswa yang praktikum di laboratorium Polkesin pada tahun 2022. Pada kasus ini, kurangnya manajemen ASN dalam melaksanakan tugasnya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan akan berdampak pada isu rawan terjadinya kesalahan dan keteledoran mahasiswa saat melakukan praktikum dan dapat merugikan negara. Pihak yang terdampak adalah mahasiswa dan peranata laboratorium. Yang ketiga, ada isu belum terpenuhinya jumlah sebagian alat dan bahan sesuai standar laboratorium di jurusan keperawatan gigi pada tahun 2022. Menjamin tersedianya alat dan bahan di laboratorium adalah salah satu tupoksi dari peranata laboratorium. Tetapi, fakta di lapangan belum terpenuhi kebutuhan jumlah alat dan laboratorium bisa dibuktikan dengan adanya gap pada data opname alat dan bahan laboratorium. Kurangnya dana anggaran dan usulan pengadaan alat yang belum disetujui menjadi salah satu penyebab masalah ini. Nah, dampak kurangnya alat dan bahan sesuai standar laboratorium akan menghambat proses praktikum, di mana mahasiswa perlu bergantian untuk memakai alat yang ingin dipakainya. Hal tersebut pastinya sangat berdampak terhadap mahasiswa yang langsung merasakan saat praktikum, peranata laboratorium yang tugas dan fungsinya belum tercapai, dan dosen pengajar yang kesusahan untuk mengajarkan mahasiswa. Untuk memilah isu dan mendapatkan prioritas masalah, saya menggunakan metode USG, yaitu Urgency, Seriousness, and Growth. Dengan nilai interval 1 sangat tidak mendesak, 2 tidak mendesak, 3 cukup mendesak, 4 mendesak, dan 5 sangat mendesak. Pada tabel terlihat saya mengambil belum optimalnya proses administrasi peminjaman alat dan bahan serta pengarsipannya di laboratorium keperawatan gigi Polkesin pada tahun 2022 sebagai prioritas isu yang pertama dengan jumlah nilai 13. Nah, kenapa isu itu menjadi prioritas nomor 1? Yang pertama, urgensi. Pengisian form peminjaman alat dan bahan dipakai pada semua kegiatan peminjaman alat dan bahan lab yang sering sekali digunakan. Penggunaan digital form akan mempercepat proses peminjaman dan persiapan alat dari mahasiswa maupun PLP. Seriousness. Isu ini termasuk isu yang mempunyai keseriusan yang sangat tinggi karena kurang optimalnya sistem administrasi peminjaman alat akan berdampak pada keterlambatan dan kurangnya persiapan laboratorium dan tidak menerapkan poin dari Smart ASN pemanfaatan IT. Growth diukur pada dampak jika isu ini tidak dipecahkan, maka
akan berdampak lebih luas seperti ketidaksesuaian jadwal peminjaman lab dikarenakan waktu yang tersita, sampai dengan kerusakan data inventarisasi peminjaman alat dan bahan lab. Kemudian kita akan menganalisis isu ini menggunakan fishbone. Yang pertama, supplier. Form peminjaman alat masih bersifat konvensional dan belum terdigitalisasi. Untuk sistem, belum optimalnya pelaksanaan SOP peminjaman alat dan bahan lab. Dan SOP untuk form peminjaman alat dan bahan digital belum tersedia. Surrounding atau lingkungan, mahasiswa cenderung mengisi form peminjaman alat dan bahan di hari H praktikum. Dan untuk skill, PLP masih belum membuat form peminjaman alat dan bahan secara digital. Hal-hal tersebut yang menjadikan belum optimalnya proses administrasi peminjaman alat dan bahan serta pengarsipannya di laboratorium keperawatan gigi Polkesin pada tahun 2022. Selanjutnya di sini kita akan menampilkan 3 alternatif penyelesaian masalah. Yang pertama pastinya untuk membuat form peminjaman alat dan bahan lab berbasis digital melalui JotForm ataupun Google Form nantinya. Yang kedua, setelah form terbuat, kita akan mengusulkan dan membuat SOP pemakaian form peminjaman alat dan bahan lab secara digital. Yang ketiga, mensosialisasikan tata cara penggunaan dan SOP form peminjaman alat digital kepada mahasiswa. Itulah pemaparan dari saya. Kalau ada salah, saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.